Baiklah Pak, kita berlanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya mengenai ekowisata yang ada di Kabupaten Luwu. Itu seperti apa sih Pak? Di Luwu ini dengan ekowisata itu cukup banyak deh. Ya banyak. Ada wisata alam, pegunungan, dan ada wisata bahari. Terus wisata alam itu pegunungan seperti air terjun, dan itu eh, lalu kemudian termasuk eh, pendaki puncak gunung. Itu banyak sekali. Nah, memang cuma karena kita ini baru, jadi semua serba tertata dengan baru. Oke, jadi butuh proses dan juga tahapan, tidak semudah dengan membalikan telapak tangan ya Pak ya. Nah baik, mengenai ekowisata kita beralih lagi ke perekonomian yang ada di Kabupaten Luwu ini. Penghasil Kabupaten Luwu ini seperti apa sih Pak? Jadi Luwu ini dari sejumlah penduduk yang ada itu 80% itu penghidupannya di pertanian. Iya deh. Nah, sebenarnya kalau kita bicara penghasil beras terbesar di Sulsel itu adalah Kabupaten Luwu. Nah, itu bicara beras. Lalu yang kedua coklat. Ya, kualitas coklat yang kualitas terbaik coklat untuk ekspor itu adalah dari Luwu. Kabupaten Luwu. Kabupaten Oke. Luwu. Cengkeh juga banyak di sini. Karena itu dulu Pak Menteri, Pak Amran, Andi Amran, Sudirman, itu uh, mencanangkan Luwu ini untuk dikembalikan menjadi daerah penghasil rempah-rempah di Switzerland. Iya, karena kita ketahui bahwa penghasil bumi paling banyak itu adalah Kabupaten Luwu, tidak beras, coklat, kopi juga ya Pak ya. Cuman mungkin berasnya, pabrik berasnya tidak ada di Kabupaten Luwu ya Pak ya. Iya. Dan kalau mengenai kopi nih Pak, mungkin banyak sekali masyarakat di luar sana yang sangat suka dengan kopi, termasuk Bapak suka kopi juga ya Pak ya. Nah, penghasil kopi itu ini akan menjadikan perekonomian Kabupaten Luwu semakin membaik ya Pak seperti itu. Oke. Insya Allah. Jadi kita ada wilayah yang memang khusus untuk wilayah kopi. Ada 3, yaitu Kecamatan Lantimojong, Kecamatan Bastem, dan Bastem Utara. Di wilayah 3 wilayah ini, itu penghasil utamanya itu kopi. Iya deh, dan kopi yang sangat berkualitas, Oke. yang disuka oleh orang banyak, Tentunya Pak ya. Termasuk Bapak juga sangat suka banget dengan kopi ya Pak ya. termasuk saya. Oke, Kabupaten Luwu banyak sekali yang hasil bumi yang dapat meningkatkan sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Luwu ini ya Pak ya. Mulai dari ekowisata, juga ada penghasil coklat, beras, dan juga kopi. Selain itu Pak, apalagi sih Pak yang mungkin kami tidak ketahui? Banyak deh. Jadi kita ini berada pada pesisir Teluk Bone. Jadi nelayan-nelayan kita juga itu separuh itu masyarakat penghasilnya dari nelayan. Ya. Oke, terkait mengenai para petani dan juga nelayan begitu Pak. Ini apakah prioritas Bapak ke depannya akan mensejahterakan para petani dan juga nelayan yang ada di Kabupaten Luwu ini Pak? Ya. Jadi saya pikir tujuan akhir dari pemerintahan itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Oke, dari berbagai sumber penghidupannya masing-masing. oke. Ya, yang nelayan sejahtera dengan hasil nelayannya, kita bantu alat, yang petani sawah tentu juga seperti itu, kebun juga seperti itu. Oke, terkait itu Pak, pasti ada prasarana dan juga sarana yang akan menunjang dari kinerja para penghasil bumi yang ada di Kabupaten Luwu ini. Seperti apa sih Pak bentuk apresiasi Bapak selaku kepala daerah di Kabupaten Luwu untuk memberikan sarana dan juga prasarana untuk para nelayan dan juga petani Pak? Iya deh, jadi baik, terima kasih. Nelayan itu kita kasih perahu, Oke. kita kasih alat-alat tangkap ikan. Kalau seperti jaring-jaring itu seperti itu deh. Kemudian kalau untuk petani sawah itu kita kasih bibit, kita kasih hand traktor. Nah, kemudian akhir ini kita kasih combine, itu pemotong padi yang langsung di karung ya. Nah, seperti itu. Terus petani kebun juga seperti itu.
kita kasih bibit dan kita kasih pupuk. Oke, untuk alatnya sendiri Pak, berapa unit yang Bapak berikan kepada para petani dan juga nelayan ini Pak? Oh, unitnya itu kalau mau dihitung sudah tidak ternilai deh. Oke, sudah banyak sekali ya Pak ya. Oke, baik. Nah, biasanya Bapak melakukan kunjungan langsung begitu Pak, melihat bagaimana di luar sana para petani dan juga nelayan menghasilkan perekonomian, sektor perekonomian di Kabupaten Luwu ini Pak. Ya, saya hampir tiap hari. Tiap hari ya Pak, terjun langsung ke lapangan ya Pak ya? Ya, saya hampir tiap hari terjun ke lapangan, melihat nelayan, hasilnya apa hari ini, seperti apa ikannya, banyak atau sedikit. Kalau banyak itu caranya bagaimana, kalau sedikit apa penyebabnya. Itu Oke. satu. Yang kedua, petani. Kita datang ke sawah-sawah, kita lihat kelompok taninya, apa hambatan. Kalau dia katakan kami punya mesin hand traktor rusak, kita tugaskan perbaiki. Apalagi yang kurang? Oh, bibit, kita kasih bibit Oke. dan seterusnya. Pupuk bersubsidi. Ya, deh, seperti itu. Oke, bentuk daripada itu Pak, respon dari masyarakat Kabupaten Luwu dengan terjun langsungnya Bapak Bupati di tengah-tengah masyarakat untuk merangkul mereka ini seperti apa sih Pak? Jadi masyarakat itu kalau pemerintahnya datang ke daerahnya itu sangat gembira sekali. Oke. Ya, sangat gembira sekali. Jadi ya masyarakat itu perlu sentuhan. Karena itu pemerintah itu harus terjun langsung ke lapangan. Eh, Tegur sapa dengan masyarakat. Begitu gembiranya mereka kalau kita datang. Sembarang dia bikinkan kita makanan. Oke, nah mengenai makanan tentunya ini ada makanan khas dari Kabupaten Luwu. Nah bisa dijelaskan Pak, makanan khas yang biasa dibawa menjadi cemilan atau oleh-oleh yang dibawa pulang dari Kabupaten Luwu itu seperti apa sih Pak? Nah, kalau cemilan itu di sini ada macam-macam produksi. Sekarang kita ada IKM. Ya, itu di situ ada pusat jajanan kerja, hasil kerja tangan manusia, seperti baje. Ya, baje itu ya yang pakai gula merah, ada kue gambung dan lain sebagainya. Jenis kue tradisional yang cukup disenangi setiap orang datang. Oke, mengenai para pelaku usaha tidak terlepas dari bagaimana para pelaku usaha ini untuk meningkatkan sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Luwu. Untuk para pelaku usaha seperti UKM seperti itu Pak, apa sih yang Bapak lakukan kepada para UKM yang ada di Kabupaten Luwu ini Pak? Ya, jadi yang pertama kita lihat skillnya. Skillnya, berarti kemampuannya ya Pak ya. Oke. Apa dia punya keterampilan. Oke. Kita lihat katakanlah itu dia punya keterampilan menjahit. Lalu kemudian ditemukan, oh ini orang ahlinya menjahit, tapi vakum apa yang tidak ada, mesin jahit tidak ada, kita kasih mesin jahit, ya. Nah, bagi yang pembuat kue apa yang kurang? Oh, alat, kita kasih alatnya, ya, seperti itu deh. Oke, berarti untuk menunjang para pelaku usaha ini seperti UKM, usaha kecil menengah ini, Bapak selalu melihat langsung ya Pak ya, apa yang menjadi kendala mereka sehingga mereka terhenti untuk mewujudkan apa yang bakat mereka inginkan seperti itu ya Pak ya? Jadi kendala utamanya itu adalah rata-rata modal. Modal ya Pak. Usaha. Ya, nah modal usaha itu rata-rata. Oke, berarti yang selalu menjadi terkendala oleh kepala daerah ini adalah modal usaha ya Pak ya untuk para UKM. Tapi dengan begitu Bapak selalu kiat-kiat untuk memberikan kiat-kiat dan juga masukan kepada para pelaku usaha seperti UKM ya Pak ya. Ya. Nah, terakhir Pak, ini mengenai dimekarnya Luwu dengan Luwu Tengah itu seperti apa sih Pak? Nah, ini juga pekerjaan rumah buat kami. PR tentunya Pak ya. Ya, itu pekerjaan rumah yang sudah sangat panjang. Kenapa? Karena Luwu Tengah itu kalau kita lihat dari segi wilayah, penduduk, dan syarat-syarat lainnya itu sangat memungkinkan untuk menjadi satu kabupaten, daerah otonom. Wilayahnya cukup luas, penduduknya lebih 100.000 jiwa,
wajib pilihnya 70.000 jiwa lebih, dan sumber penghidupan masyarakatnya ya cukup bagus. Sehingga itu yang pertama. Lalu kemudian kenapa kita usulkan menjadi satu otonomi daerah baru? Karena dia betul-betul dipisahkan dengan Kota Palopo. Dipisahkan dengan Kota Palopo, dan dia itu 6 kecamatan. Syarat untuk menjadi satu kabupaten kan cuma 5 kecamatan. Sekarang kita punya Luwu Tengah itu 6 kecamatan. Dan adik bisa bayangkan kalau masyarakat dari Walmas itu hanya mau datang urus kartu penduduk, itu harus tinggal bermalam di sini. Iya kan? Kartu penduduk kan gratis. Tetapi biaya hidupnya cukup tinggi. Kasihan. Kan itu kita minta kepada Bapak Gubernur, dan kami sudah serahkan proposalnya ke Pak Gubernur untuk meminta diskresi kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak Presiden itu memberikan perhatian khusus sehingga dalam waktu singkat Luwu Tengah ini bisa terwujud. Amin. Kita doakan bersama ya Pak ya, dengan kerja keras yang dilakukan oleh Bapak Bupati Luwu ini sendiri. Nah Pak, terakhir harapan Bapak selaku kepala daerah kepada masyarakat tercinta di luar sana Pak. Silakan. Ya, harapan saya sebagai mimpi-mimpi indah itu untuk masyarakat, itu yang pertama adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera, mandiri, sehingga tidak lagi tergantung kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu urus pemerintahan dengan baik, kebutuhan-kebutuhan eksternalnya masyarakat, tetapi kebutuhan internal masyarakat sendiri itu sudah dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Seperti itu deh. Baik, terima kasih banyak Bapak Haji Basmin Matayang sudah menemani kami di program Tamu VIP, dan tentunya harapan kita bersama semoga Kabupaten Luwu ini menjadi kabupaten yang maju, sejahtera dan mandiri, dan tidak lupa nuansa religi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak, dan saya Syaputri Indra Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.